Pemilihan Gubernur Jawa Timur baru akan berlangsung 27 Juni 2018, namun geliatnya sudah mulai terasa. PDI Perjuangan hari ini resmi membuka pendaftaran bakal calon gubernur. Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjadi yang pertama mendaftar, didampingi Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Timur. Gus Ipul mengambil formulir pendaftaran di kantor DPD PDI Perjuangan Jawa Timur. Dan sudah bergabung dari Surabaya pada sore hari ini Gus Ipul. Selamat sore Gus. Selamat sore. Mendaftar ke PDI Perjuangan, banyak yang menyebut seperti anak hilang yang kembali ke rumahnya. Bagaimana nih? Ya, jadi sebenarnya yang kita bawa adalah semangatnya para kiai-kiai yang pada waktu itu menulis surat kepada Ketua DPW PKB Jawa Timur Pak Abdul Halim Iskandar. Lalu ditindaklanjuti dengan pertemuan beberapa kali di beberapa pondok pesantren dan berakhir di Sidoarjo oleh Ketua Umum DPP PKB. Sejak saat itulah PKB mengikuti apa yang disarankan oleh para ulama, para kiai untuk memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa ikut dalam pilihan gubernur tahun depan. Nah, semangat itu kita bawa terus bersama PKB ke partai-partai lain. Sebelumnya saya juga ke Partai Demokrat bertemu dengan jajaran pengurus Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Pak Dekarwo yang juga kebetulan Gubernur Jawa Timur. Saya meminta restu, saya mohon doa tentu dan sekaligus mohon dukungan agar supaya semangat untuk mempersatukan di dalam proses pilkada ini bisa berlangsung seperti yang diharapkan oleh para ulama, para kiai itu. Maksudnya gimana? Tapi akhirnya Demokrat sudah memberikan sinyal positif belum ketika melakukan komunikasi kan juga baru-baru saja? Ya, saya menjadi kewajiban saya untuk memohon doa restu dan dukungan. Lebih-lebih saya sendiri sudah mendampingi Pak Dekarwo selama 10 tahun. Saya sudah bersama dan 2 periode saya juga diberi dukungan oleh Partai Demokrat. Jadi kami memohon doa restu. Nah, setelah itu kami bersama-sama dengan Ketua PKB Jawa Timur meluncur ke kantor DPD PDI Perjuangan Jawa Timur yang kebetulan tanggal 1 Juni bertepatan dengan hari kelahiran Pancasila, membuka pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur. Maka tadi tepat jam 5 sore saya mendaftar, ya, diterima oleh Ketua DPD beserta dengan jajarannya di sini. Gus Ipul sudah berkomunikasi dengan Bu Mega? Secara langsung belum. Saya belum secara langsung berkomunikasi. Ya tentu bertemu dan berkomunikasi dengan jajaran PDIP. Kita bicara, ya selebihnya saya percayakan kepada proses internal partai. Kami percaya partai punya proses internal dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang pada akhirnya akan memutuskan siapa yang akan diusung pada pilgub yang akan datang. Tetapi saya dengan semangat para ulama, para kiai itu ingin datang ke partai-partai, ya, yang memberikan kesempatan kepada siapapun untuk bisa mendaftar seperti yang dilakukan oleh PDI Perjuangan ini. Artinya Gus Ipul lebih-lebih sudah lagi siap tadi untuk saya disebut Iya, silakan Gus. Lebih-lebih tadi disebut juga oleh Mbak Putri bahwa PDI Perjuangan bukan partai asing buat saya, tapi saya juga menjadi keluarga beberapa tahun yang lalu di awal reformasi. Artinya sudah siap untuk dihadap-hadapkan dengan kader internal berarti? Yang juga teman-teman Anda tentu saja, ada Bu Risma misalnya. Ya, saya terus terang belum berani berspekulasi, tetapi pada dasarnya kami ingin PDI Perjuangan bisa memberikan dukungan dan sekaligus juga nanti pada akhirnya tentu kita akan bicara lebih lanjut tentang hal-hal lain dalam melengkapi katakanlah pemilihan gubernur pada tahun 2018 yang akan datang. Jadi ini kesempatan saya pertama untuk mengambil formulir. Setelah itu nanti pada saatnya akan saya kembalikan setelah syarat-syarat yang diperlukan untuk itu mencukupi.
Gus Ipul, yang menarik adalah komunikasi Anda yang memang sudah sebelumnya terjalin dan sudah dikonfirmasi baru saja dengan Partai Demokrat. Apakah ingin menyatukan dua kubu ini yang selama ini kita tahu amat sulit disatukan antara PD Perjuangan dan juga Partai Demokrat? Sepanjang saya jadi wakil gubernur 7 tahun, ya komunikasi antar partai di sini sungguh sangat baik. Partai-partai yang memiliki kursi di DPRD itu secara intensif melakukan semacam interaksi yang positif. Lebih-lebih kalau sudah membahas program-program yang kaitannya dengan kesejahteraan rakyat. Mereka intensif, mereka berdebat, ya, memberikan masukan kepada pemerintah provinsi, dan itu oleh Pak Gubernur sering disebut inilah koalisi Jawa Timur. Inilah koalisi Jawa Timur yang bisa jadi berbeda dengan kondisi di daerah-daerah lain. Jadi hampir tidak ada sekat antara satu partai dengan partai yang lain. Itulah yang membuat kami terus terang merasa nyaman yang di eksekutif ini, merasa berbesar hati, sebab segala macam masalah itu bisa kita komunikasikan. Kalau ada masalah bisa kita selesaikan dengan cepat. Dan jalan kemudian Anda memilih dengan PDI Perjuangan, dan PDI Perjuangan juga sudah mengonfirmasi akan memberikan kesempatan, tapi komposisinya adalah Nahdien dan nasionalis. Ini sudah disampaikan. Jadi kalau misalnya sekarang bisa mengira-ngira siapa yang akan ajak Anda bergabung untuk menjadi wakil nanti misalnya? Saya belum berani berspekulasi sekali lagi karena terus terang tentu kita akan menghormati dan menghargai proses internal partai. Ya, kita hargai dan kita ikuti. Harapan kita tentu nanti yang terbaik lah, yang bisa melengkapi, saling memperkuat gitu. Jadi sekali lagi saya sampaikan di sini kami tidak bisa menyebut nama dan juga memang belum waktunya. Yang kedua, perjalanan ini masih panjang, memerlukan perhitungan-perhitungan lebih jauh, dan termasuk tentu setiap partai memerlukan konsultasi dengan ketua umum masing-masing, dengan DPP masing-masing. Itu proses yang harus kita hargai, dan tentu nanti akan melalui komunikasi lebih lanjut setelah pengambilan formulir bisa kita lakukan secara bertahap. Ya, setelah ini kemudian akan berkomunikasi dengan parpol mana lagi, Gus? Atau sudah ada yang juga mendekati sekarang? Ya, mudah-mudahan aja ya. Jadi saya dengan Pak Halim Iskandar ya, selaku Ketua PKB Jawa Timur, dan juga dengan pimpinan partai termasuk tadi saya sebut Pak Dekarwo, Pak Kusnadi, dan juga pimpinan-pimpinan partai lain berusaha untuk nanti akan secara bertahap bertemu dengan dan datang gitu, bertemu dan datang, mendatangi ya untuk memohon atau katakanlah kita diberi kesempatan melakukan komunikasi, menyampaikan pandangan-pandangan kita, dan kita tentu juga ingin mengajak untuk bersama-sama. Kita akan ke Partai Golkar juga, akan ke P3 misalnya, mungkin ke PKS, bisa jadi ke Gerindra dan partai-partai lain lah untuk melakukan komunikasi. Kita tidak tahu ujungnya seperti apa, tapi kalau toh nanti akhirnya setiap partai punya calon misalnya dan harus bersaing, kita harapkan persaingannya bisa sangat sehat, persaingan yang menginspirasi, ya, persaingan yang membuat masyarakat bisa memilih dengan baik, ya, tanpa diwarnai dengan katakanlah politik yang saling menyakiti dalam tanda kutip dan seterusnya. Baik, terima kasih. Tetapi sebelum sampai di sana, kami sekuat tenaga sebisa mungkin akan datang ke semua pimpinan partai di Jawa Timur ini. Inilah yang disebut dengan koalisi Jatim. Koalisi Jatim, dan sekaligus harapan kita Jatim jadi adem. Okay. Adem itu aman, damai, ekonominya meningkat. Oke, sudah bikin jargon ya sekarang Gus Ipul. Baik, terima kasih ya, Gus Ipul. Ini tadi ketemu di sini. Oke, Saifullah Yusuf, Wakil Gubernur Jawa Timur. Terima kasih, baru saja mendaftar menjadi bakal calon Gubernur Jawa Timur PDI Perjuangan.